yang raise hand, Mr. Julio. Silahkan. Ya, saya Pak Julio. Halo, Ya, selamat Pak Ya, malam Pak Julio. Bu. Julio. Bisa open cam, Pak? Bisa sebentar. Ya, Eh, Selamat malam Bu Ayen dan Bu malam. Evelyn. Jadi Malam, Pak. saya pernah mimpi sampai 3 kali. Di mimpi saya itu di suatu rumah sakit tua. Kemudian eh, kalau dari sisi menyeramkannya mungkin menyeramkan karena tapi saya nggak merasa takut di situ. Saya sendiri di situ. Terus ada suara dari di balik jendela, suara wanita yang sangat menyeramkan juga gitu. Itu sampai 3 kali saya mimpi seperti itu. Nah, uniknya di mimpi saya ini, pada saat saya mimpi yang ketiga kali itu, saya lawan gitu jendela itu. Suara itu muncul lagi, saya lawan, saya pukul jendela itu, jedur gitu. Saya pukul. Setelah mimpi yang ketiga yang saya pukul jendela itu eh, uniknya lagi, saya nggak pernah mimpi lagi gitu. Itu. Terus ini cerita saya ya, yang saya mimpi 3 kali ini. Terus yang kedua itu mimpi yang bisa saya analisis itu yaitu ketika saya ada masalah, saya kesal dengan seseorang, itu masuk ke mimpi saya, bahkan saya sampai kebangun dan saya tuh tiba-tiba memukul gitu, memukul atau narik baju seolah-olah itu nyata gitu. Itu yang saya alami, yang kedua ini yang bisa saya analisis. Kalau yang pertama saya sampai sekarang belum bisa menganalisisnya. Ya, Oke, Pak. begitu. Yang pertama coba diulang mimpinya sembari saya tanya ya, Pak. Coba Pak Ya, Julio mulai lagi ulang dari pertama. ya, jadi saya mimpi di suatu rumah sakit. Oke, eh rumah sakitnya Suasana itu mengingatkan Pak Julio akan rumah sakit di mana? Ada memori apa di rumah sakit? eh, sepertinya saya tuh memori saya tuh kalau saya lihat sewaktu saya kecil ya, kecil, Hmm, eh, saya datang ke rumah sakit itu. Boleh saya sebutkan nggak ini nama rumah sakitnya? boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi rumah sakitnya tuh pakai singkatan lah ya, RSHS ya di Bandung ya. Nah, Iya. RSHS itu tapi masih zaman dulu, masih yang zaman dulu, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang sudah berubah. Kayak Hmm, zaman dulu itu kan tua gitu. Nah seperti itu gitu. Itu muncul di mimpi saya. oke. Nah, cuman Eh, ya Pak Julio emosinya apa kalau zaman dulu ke rumah sakit AS ini? kalau secara emosi saya tuh jujur ya, memang saya kurang suka ya kalau di rumah sakit, karena di rumah sakit itu ya nggak nyaman aja gitu bawaannya, penyakit, terus juga bau-bau yang nggak enak gitu kan. Nggak nyaman gitu kan? Ya nggak nyaman, nggak betah Oke, lah gitu. boleh dilanjut Pak, tadi mimpinya. Eh, Ya, terus tiba-tiba pada saat saya berada di rumah sakit itu ada suara wanita yang menakutkan di balik jendela gitu. Ada jendela tua, kemudian ada suara dari belakang itu gitu. Hanya sampai Oke. situ saya, dan itu terjadi sampai 3 kali mimpi saya di waktu yang berbeda. Hmm. Eh, Kira-kira di mimpi itu suara perempuan itu marah atau nangis atau teriak atau gimana tuh Pak? Eh, apa bisa dibilang kayak Kunti kali ya, dia ketawa-ketawa menakutkan gitu. Oke, tapi Pak Julio bisa lihat perempuannya nggak? Wanita tua ya, wanitanya tuh tua gitu. Entah Oke, entah maksud dia tuh apa gitu. Kenapa kok dia rasanya dia tuh ingin menakut-nakuti saya, tapi saya nggak takut gitu. oke. Sekarang Pak Julio coba tutup mata, Ya, ingat lagi masuk ke dalam mimpi itu.
Terus mikir gini, ini perempuan ngingetin Pak Hulio akan siapa sih dalam kehidupannya Pak Hulio sehari-hari? Karakternya, nggak usah wajahnya lah. Wajah mungkin nggak jelas, dan kadang biasanya berubah, distorsi kalau dalam mimpi. Tapi karakternya, feel-nya, perasaan Pak Hulio pada saat melihat perempuan itu, jenis suaranya, terus ketakutan yang muncul, itu mengingatkan Pak Hulio akan siapa? Oh ya, saya dapat sepertinya ini tuh yang tadi Ibu sampaikan itu ada distraksi perubahan, memang betul. Jadi yang dilihat di mimpi saya itu dia itu tua ya, tapi di kehidupan saya memang saya tuh ada semacam eh, tragedi ya, tragedi dengan seorang wanita, tapi saya nggak bisa cerita, mungkin itu gitu. Nah itu, nggak apa-apa Pak. Yang penting, jadi Bapak tahu kenapa muncul perempuan ini dalam mimpi dan teriaknya itu menakutkan dan Pak Hulio nggak ngerti kenapa kok dia bisa teriak-teriak, bisa menakut-takuti kayak gitu. Nah, sosok ini kan muncul nih Pak. Kita sebut aja Ya, Mrs. X gitu ya. Nah, ya. Mrs. X ini kan muncul. Nah, Pak Hulio coba dilihat Pak, ada masalah yang belum terselesaikan kah? Atau ada trauma dengan orang ini? Atau ada apalah, ada masalah yang memang Pak Hulio harus beresin gitu. Oh ya, Sebenarnya mimpi betul, itu betul, ngingetin itu. Dan mungkin betul, betul. kaitannya dengan rumah sakit, apakah ada hubungannya dengan rumah sakit? Apakah ada hubungannya dengan rumah sakit? Eh, Kalau ada hubungannya dengan rumah sakit, apa gitu kira-kira hubungannya? Eh, Rumah sakit kalau buat Pak saya Hulio seperti apa gitu? Melambangkan apa? kalau saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, dia background rumah sakit itu menunjukkan bahwa saat dulu saya kecil itu saya berjalan di rumah sakit dan saya nggak merasa nggak nyaman di sana gitu. Itu pertama ya. Yang kedua, kalau dari sisi wanita itu mungkin yang saya bilang tadi itu terjadi. Jadi di dalam mimpi saya ini kalau saya analisis itu ada dua ya, dua kejadian, satu background di cerita saya yang lain, dan wanita ini juga di cerita saya yang lain gitu. Dia bergabung jadi satu. Eh, Waktu gini, kalau Pak Hulio ke rumah sakit, ini yang sekarang di pikiran Pak Hulio muncul, kira-kira Pak Hulio ke rumah sakit sama siapa? Siapa yang nemenin? Ah, Terakhir itu saya ke rumah sakit. Bukan terakhir atau kapan, Pak? Yang muncul di pikiran Bapak saat ini aja siapa kira-kira? Kalau ke rumah sakit, Pak Hulio sama siapa? Itu kan masih kecil tadi Oh, kan? oh, waktu masih kecil sama ibu saya ya. Oke. Nah itu. Apakah ada kesamaan karakter antara ibu Pak Hulio dengan perempuan ini? Nggak Coba ada, dicari, Pak. sangat-sangat berbeda. Iya. Coba dicari kesamaannya apa. Mungkin ada hal-hal yang Pak Hulio nggak sadari, eh, tapi sebenarnya ada gitu. Nanti dicari ya, Pak, Oh ya, kesamaannya ya, ya. antara ibu dengan perempuan ini gitu. Karena Oke. biasanya rumah sakit itu memori yang muncul kan tadi ibu kan. Nah, Ya. kemudian pada saat di rumah sakit ada yang teriak. Nah, karakternya ibunya Pak Hulio seperti itu nggak gitu? Ini saya PR saya mungkin ya. Cuman Kenapa, Pak? kalau kalau saya ini PR saya atau saya jawab sekarang ya? Kalau Pak Hulio nggak mau jawab juga nggak apa-apa kok. Saya nggak Kalau masalah, tapi jadi Pak ka- Hulio tahu. oh ya, kalau saya perhatikan itu jauh ya, tidak ada sama sekali, sangat berbeda jauh gitu dengan karakter ibu saya gitu. Oke, hubungan Pak Hulio dengan ibu berarti baik ya, Pak? Enggak juga sih, kadang memang ya namanya ada problem biasa ya. Oke, Perbedaan nah itu pendapat coba. seperti itu. Iya. Oke, nah coba itu dicari tahu.
hubungan Pak Julio dengan ibu, dengan hubungan Pak Julio dengan perempuan ini, ada yang sama nggak benang merahnya apa gitu. Siapa tahu justru masalah itu bisa diselesaikan dengan Pak Julio itu mengerti dengan lebih jelas hubungan Pak Julio dengan ibu gitu. Oh iya iya. Karena ada hubungannya Pak pasti. Bukan mimpi itu tidak pernah memunculkan sesuatu yang in vain ya, sia-sia gitu. Nggak ada. Oh iya. Semua Ya, pasti ya. ada hubungannya Hmm. Saya boleh gitu. komentar, Evelyn? Nah, Boleh Pak silakan. Hendrawan, Kita silakan. kita diskusi. Iya. Ya. Kalau saya nangkapnya rumah sakit itu bagi Pak Julio itu simbolik dari takut yang dalam. Rumah sakit itu ketakutan yang dalam pada diri Pak Julio. Nah, wanita yang misterius yang belum disebut itu, yang dibilang tragedi, sama takutnya. Jadi ketika mengingat atau bertemu atau kontak dengan sosok wanita tua misterius ini, itu asosiasinya rumah sakit yang menakutkan. Hmm. Saya kok lihatnya seperti itu. Jadi mungkin rasa takut, rasa apa pada wanita tua itu simbolisasi dari rumah sakit yang bagi diri Pak Julio itu menakutkan. Karena memang sudah tidak suka rumah sakit. Itu jadi simbolik. Ya mungkin fobia ya untuk suasana rumah sakit dan seperti itu. Nah, Ya. ketemu wanita tua misterius ini, saya tidak tahu apa perasaannya itu perasaan takut, benci, ya menolak. Ya. Itu komentar saya. Oh iya. Terima kasih, Pak Ya, Hendrawan. terima kasih Pak Hendrawan. Iya gitu Pak. Tuh dapat bocoran Ya. lagi dari Pak Hendrawan. Belum tentu benar, belum tentu Iya. benar. Saya minta komentar. Iya. Ini Ya, yang kalau tadi saya bilang, ya. makna mimpi itu bisa berbeda-beda untuk tiap pribadi. Untuk Pak Hendrawan, rumah sakit itu melambangkan ketakutan. Tadi kan Pak Hendrawan bilang belum tentu benar. Saya juga nggak berani menerjemahkan karena belum tentu benar. Saya juga Enggak, mikirnya sama dengan Pak bukan Hendrawan. bukan saya. Pak Julio ini tidak nyaman dengan rumah sakit. Iya, Nah, saya juga bagi merasa diri Pak seperti Julio itu. itu satu fobia, satu ketakutan. Nah, sosok Hmm. misterius ini mungkin perasaan yang sama terhadap rumah sakit. Jadi rumah Iya, sakit ini simbol bagi diri Pak Julio. Pak Julio yang bisa. iya, Oh iya. Pak Julio yang ngerti. Iya. Iya, kalau saya sampai saat ini ya, yang saya melihat itu dua cerita yang berbeda. Jadi rumah sakit ini adalah melambangkan memang saya tidak suka gitu pada saat dulu saat saya masih kecil datang ke rumah sakit itu saya memang sedari kecil juga nggak suka yang namanya di rumah sakit itu pertama. Terus kedua, sosok wanita ini itu adalah sosok eh, yang muncul di dalam tragedi saya itu, tapi di beda cerita gitu. Kalau kalau yang saya ilustrasikan seperti itu ya sampai saat ini. Pak Julio lihatnya itu nyambungnya itu dari emosinya Pak, karena rumah sakit dan perempuan itu kan emosinya sama yang muncul. Pak Julio nggak suka dengan rumah sakit. Nah, Pak Julio dengan perempuan ini perasaannya emosinya sama nggak gitu? Takut, nggak suka, nggak nyaman gitu. Justru saya tuh tidak ada perasaan takut pada saat saya mimpi itu. Hanya saya jadi kesel gitu. Ini kok ketawa-ketawa tujuannya menakut-nakuti saya, yang ada saya malah kesel. Nah, makanya pada saat mimpi yang ketiga kali itu saya pukul jendela itu. Saya Iya, iya. pukul jendela tuh, ya saya pukul. Uniknya setelah itu saya nggak pernah mimpi lagi. Pak Julio Oh. dengan perempuan ini pernah, maksudnya gini, kita kan nggak tahu nih ceritanya apa, saya cuma nebak-nebak doang ya Pak ya. Jadi mungkin nggak, Ya, gini, yang Pak Julio mesti punya PR itu adalah perasaan kesel, marah, nggak nyaman, takut, nggak suka dengan rumah sakit, itu sama nggak dengan perasaan Pak Julio emosi yang muncul itu terhadap perempuan ini gitu. Nah, kalau misalnya sama, eh, makanya Pak Julio sampai tonjok jendelanya malah kan. Karena perempuannya ya, kan ya, sebenarnya ada di luar jendela itu gitu. Nah, ya, ini ya, ya. saya tangkap ini perempuan yang jendela ini
dengan perempuan yang tragedi itu sama enggak? Saya sih nangkapnya dalam kehidupan sekarang ini Pak Julio ketemu sosok wanita yang misterius, betul? Tidak? Eh, Rasanya beda ya. yang yang di mimpi sih beda ya dengan yang di reality. Iya, maksudnya yang di mimpi kan memang sosok yang tidak disukai itu di jendela, ya hantu entah apa itu kan. Ya, Dan ada ya sosok itu. yang real dalam kehidupan Pak Julio ada toh, hadir Ya, toh. ya, Nah, itu yang ya hadir. Nah, yang mungkin Ibu Evelyn pengen tahu perasaan sama terhadap rumah sakit dengan wanita misterius yang hadir sekarang itu sama nggak? Takutnya. Ya, sama. Nah, itu. Takut enggak, tapi kesel ya. Nah, iya Keselnya itu. Kesel ya. ya. Saya kira itu. Ya Itu itu yang simpulnya. ya Simpulnya rumah sakit. iya betul. Hmm. Juga boleh dicari tahu dengan ibu, Pak, hubungan dengan Oh ibu. ya, Karena ya, kan ya, mungkin perempuan yang di balik jendela itu kan Bapak bilang kan perempuan tua kan. Dan ya, kalau ke rumah sakit masih kecil yang nemenin ibu kan. Coba deh ya. di di dicari tahu ada masalah apa yang belum Pak Julio sadari gitu. Oh ya, Dan ya. hubungannya dengan si perempuan misterius itu gitu. Itu aja sih. Oh ya, ya. Mm-mm. Mungkin Ya, bisa ya. ditambahkan Terima kasih sedikit. Bu Evelyn. Ya, Terima Pak kasih. Hendrawan. tambahin sedikit. Terima Terima kasih. kasih. Mungkin Saya nggak Pak komen. Julio, itu juga ada kompensasinya di situ, sehingga emosi yang tidak disalurkan di Tonjok jendela malam ya. itu di mimpi itu kesalnya dikeluarin di situ semua, akhirnya selesai dan ya udah nggak mimpi lagi, selesai. Iya, tonjok jendela. Karena mungkin kalau diungkapkan di alam nyata itu kan Nggak ya berani, nggak bisa. Mm-mm. bertentangan dengan etika Norma. yang norma yang berlaku gitu ya, bisa jadi Mm-mm. compensation Ya dream, mungkin kan Pak Julio nonjok perempuan itu kan compensation dream in dalam the kehidupan dream. nyata. Mm-mm. Oke, gitu ya Pak Julio ya. Oh ya, ya. Ya, Terima kasih Bu terima Ayen. kasih. Oke, next. Ini pertanyaan dari Ibu Santi. Saya mimpi didatangi seseorang beberapa kali. Dalam suasana yang berbeda dan emosi yang saya rasakan, sayanya menghindari orang tersebut. Orang itu seperti datang minta tolong, realitanya tidak begitu, tidak saling komunikasi. Apakah ada arti dari mimpi ini? Silahkan Ibu Santi, open mic. Ya,